teman-teman semuanya, happy Friday. Excited banget nih kita semua menyambut hari Jumat ini kembali dengan program kesayangan kita, yaitu Kumparan Kelas Investasi episode ke-18 yang kali ini bersama dengan OVO. Nah, untuk menambah keseruan kita menyambut TGIF alias Thank God It's Friday, kita akan ngobrol-ngobrol mendalami mengenai pengelolaan keuangan sekaligus juga tips-tips investasi, tentunya bersama saya Alin Wiratmaja sebagai host. Saya ingin disclaimer terlebih dahulu bahwa seluruh proses syuting pada hari ini sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, di mana saya dan seluruh kru yang bertugas sudah menjalani swab antigen dan hasilnya negatif. Studio dan alat yang kami gunakan juga telah disterilisasi. Ngomong-ngomong soal investasi nih, teman kumparan sekarang sudah sangat dipermudah, semuanya bisa lewat genggaman ya. Mulai dari pembelian aset atau instrumen investasi, mengatur portofolio, saham, reksadana, semuanya bisa dilakukan secara online. Tapi ingat, walaupun mudah, kita semua harus tetap waspada, terutama terkait dengan keamanan data pribadi. Nah, dengan datangnya semua kemudahan ini, investasi bisa lewat genggaman, bagaimana ya dengan data pribadi kita? Mungkin ada yang bertanya demikian ya, teman kumparan juga. Apakah ada risikonya nih? Kalau begitu langsung saja kita akan bahas bersama dengan 3 narasumber yang luar biasa sudah bergabung bersama kita pada sore jelang malam hari ini untuk menjawab keresahan dan juga concern kita bersama. Saya akan invite satu persatu 3 narasumber kita yang luar biasa. Pertama ada Mas Dani Kobrata dari Asosiasi Praktisi Ben Sumigar selaku Data Privacy Officer Lead di OVO, dan juga ada Mbak Anissa Steviani sebagai Financial Planner, tentunya sosok-sosok yang sudah tidak asing lagi untuk kita semua. Udah ada Mas Dani, Mas Ruben, kita tunggu Mbak Anissa. Wah, semuanya kita ungu-ungu OVO ya pada Jumat malam ini, weekend seru pastinya ya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya ingin informasikan juga ke teman-teman kumparan untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi kita pada malam hari ini. Kenapa? Karena akan ada 5 penanya yang terpilih untuk pertanyaan yang akan langsung kita bahas bersama-sama pada malam hari ini, sekaligus mendapatkan saldo OVO Rp500.000. Ini untuk satu orang pemenang ya, masing-masing Rp500.000. Jadi totalnya yang akan dibagikan pada malam hari ini ada saldo OVO Rp2,5 juta. Oke, bagaimana caranya? Drop pertanyaan kalian di kolom komen. Nanti kami akan pilih pertanyaan yang relevan dan menarik untuk didiskusikan bersama. Buat teman-teman yang belum gabung, ajakin ya, bilangin ini diskusinya seru banget dan ada saldo OVO masing-masing Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Baik, tadi kita sudah singgung soal investasi yang sekarang semakin dipermudah dengan teknologi digital, tapi bagaimana juga nih soal keamanan datanya. Jadi langsung saja saya akan ke Mbak Anissa Steviani terlebih dahulu sebagai seorang financial planner. Mbak Anissa, seger banget kita kompakan nih ungunya. Matching ya kita ya. Matching banget kita nih. Bagaimana sih kalau dari Mbak Anissa sendiri sebagai seorang financial planner memandang keamanan data pribadi nih? Terutama juga sekarang kan kita kalau investasi semakin dipermudah ya Mbak ya dengan teknologi digital. Iya, jadi aku excited banget karena aku sendiri selama ini kalau ngomongin data pribadi itu bingung ya mau nanya siapa. Untungnya ada Mas Denny, ada Mas Ruben. Kita sekarang bisa tanya langsung sebenarnya concern-nya tuh apa gitu. Karena kalau aku sendiri kayaknya tuh sama kayak teman-teman semua mungkin ya, melindungi data pribadi tuh ya yang tahu-tahu aja. Katanya nggak boleh share KTP kemana-mana, oke akan aku lakukan. Data-data pribadi kayak tanggal lahir, nama ibu kandung, terus kalau di belakang kartu kredit, kartu debit ada nomor CVV nggak boleh di-share juga. Oke, tapi taunya cuma sebatas itu aja gitu. Kalau pilih aplikasi untuk investasi, aku pastiin aplikasinya yang terdaftar di OJK. Tapi kan titik ya, kita kalau sebagai user cuma taunya tuh sampai situ aja gitu kan ya. Iya Terdaftar benar. OJK, tandanya sudah aman. Keamanannya gimana juga nggak tahu ya sebenarnya ya Mbak Alin ya. Cuma Iya kalau Mbak. dari sisi kita yang awam ini, ya udah gitu. Kalau sebatas memang mau berinvestasi, cek di website OJK itu kita bisa cek sendiri platform-platform mana yang memang sudah terdaftar dan diawasi. Itu kalau investasi. Tapi kalau pinjaman online, aku tetap pakai note ya, meskipun sudah terdaftar dan diawasi OJK, bunganya tetap besar, jadi harus dipakai sebijak mungkin. Gitu sih kurang lebih.
pas banget nih untuk mengawali diskusi kita pada malam hari ini, Mbak Anissa. Thank you untuk point of view-nya. Saya sekarang ke Mas Dani ya, kita langsung gali sama-sama dengan yang ahli ya Mbak Anissa, tadi yang sudah disebutin oleh Mbak Anissa juga. Sebenarnya seperti apa sih soal keamanan data pribadi ini di Indonesia nih Mas Dani, dan seperti apa kasus kebocoran data yang pernah terjadi di Indonesia di mata Mas Dani sendiri? Ya, Mbak Alin, terima kasih. Jadi, memang kalau kita lihat sekarang ya, Mbak ya, itu dari pemberitaan beberapa waktu belakangan aja itu kita sering dengar ya, data bocor dari perusahaan-perusahaan, bahkan dari lembaga pemerintahan, itu banyak sekali data dari perusahaan-perusahaan Indonesia atau lembaga-lembaga Indonesia ini bocor. Artinya memang sekarang situasinya itu masih sangat rentan, gitu. Di Indonesia itu sangat rentan terhadap kebocoran data pribadi. Padahal sebenarnya data ini dipegang oleh perusahaan-perusahaan yang besar, gitu ya. Nah, sudah seperti itu pun masih bocor, gitu. Nah, apalagi kalau misalnya ditambah lagi kalau kita tidak hati-hati dalam menjaga data pribadi kita, gitu. Oleh sebab itu, saya melihat bahwa memang sekarang selain dari pihak perusahaannya, kita pun sebagai pribadi itu harus benar-benar menjaga kerahasiaan data pribadi kita, jangan sampai kita mudah membocorkan ke pihak lain atau keluar. Seperti itu, Mbak Alin. Oke, senada dengan tadi Mbak Anissa juga bilang ya, dari pihak kitanya pribadi ini kita juga harus paham dan aware dan menjaga kerahasiaan data pribadi, tapi di sisi lain juga ada perusahaan nih, pihak yang lainnya yang juga perlu kita perhatikan. Masyarakat sendiri kalau kita lihat memang belum semuanya sepenuhnya juga aware soal keamanan data pribadi ini ya Mas Dani. Boleh diceritain nggak? Ini kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Anissa juga penasaran banget sebenarnya kejahatan apa sih yang bisa menimpa kita kalau data pribadi kita bocor? Bisa separah apa kayak gitu disalahgunakannya data kita ini Mas Dani? Ya, sebenarnya banyak ya, Mbak Alin, banyak sekali gitu ya. Mungkin yang sering kita dengar dan yang paling dirasakan gitu kerugiannya adalah ketika misalnya data KTP kita bocor, lalu dipakai nih untuk pinjol, tadi seperti Mbak Anissa bilang. Nah, itu kan bisa merugikan kita gitu. Nanti kita yang dianggap berhutang, nanti kita yang dikejar-kejar, dan lain-lain sebagainya. Itu pertama, gitu. Itu jelas. Ada kerugian. Itu salah satu contoh aja. Sebenarnya banyak lagi hal-hal yang bisa terjadi nih di kehidupan sehari-hari. Bahkan misalnya kadang-kadang kita share rumah kita, alamat kita di mana, lewat aplikasi online gitu misalnya. Instagram gitu ya, atau Twitter atau Facebook atau apapun. Itu orang-orang bisa ngelihat nih, wah ini si Dani ini ternyata tinggalnya di sini gitu misalnya. Besok-besok kalau mereka mau melakukan kejahatan, bisa saja gitu terjadi karena kita udah tahu. Makanya banyak yang bilang juga kalau misalnya punya anak, hati-hati nih kalau kita mau ngepost misalnya sekolahnya di mana apa segala macam, itu kan data-data yang sifatnya pribadi gitu, dan kalau misalnya disalahgunakan itu bisa merugikan kita gitu. Itu beberapa contoh aja, Mbak Ali. Sebenarnya banyak lagi. Kalau misalnya data kartu kredit kita yang dicuri nih, tiba-tiba tagihan bulan depan ada pembayaran yang kita tidak lakukan gitu misalnya. Nah, itu gimana? Jadi banyak sih sebenarnya contohnya, Mbak Ali. Oke, iya betul sekali sih. Saya pernah dengar juga ada orang misalnya ingin mengajukan kredit yang penting seperti misalnya KPR kayak gitu, tiba-tiba ditolak karena rupanya datanya pernah disalahgunakan untuk kredit Iya, yang konsumtif kecil-kecil kayak gitu, yang akhirnya cacat seperti itu ya, sehingga dia betul. tidak layak untuk diberikan kredit seperti itu. Baik, terima kasih Mas Dani. Saya ke Mas Ruben nih. Mas Ruben, tadi kita sudah dengarkan gimana sih point of view dari Mbak Anissa selaku seorang financial planner, kemudian juga dari Mas Dani. Sekarang saya akan ke Mas Ruben. Mas Ruben, apa saja sih yang harus sebenarnya kita perhatikan ini kalau kita ingin menggunakan platform digital untuk berinvestasi? Sekali lagi tadi sekarang kan semakin dipermudah, tapi bagaimana nih kalau dari pandangan Mas Ruben sendiri? Oke, mungkin kalau dari aku ada 3 hal nih Mbak Alin yang harus dicatat kalau kita mau melakukan investasi di dalam platform digital. Aku mungkin bisa menggunakan istilah 3P, perizinan, pengamanan, sama peraturannya. Nah, mungkin kita bisa bahas satu-satu. Kalau dari perizinan yang tadi sudah dibilang sama Mbak Anissa, bahwa penyedia layanannya harus terdaftar nih di OJK.
Maksudnya apa nih? Untungnya apa sih kalau ini penyedia layanan terdaftar di OJK? Sebenarnya untungnya adalah satu, ketika dia terdaftar di OJK, penyedia layanan ini sudah memenuhi standar minimum yang ditentukan OJK, termasuk mengenai sistem keamanan yang digunakan. Itu yang P pertama. Kalau yang kedua tentang pengamanan, itu kita bicara mengenai bagaimana dari sisi kita sebagai pengguna yang tadi Mas Dani juga udah bilang, untuk bisa memastikan bahwa kode PIN ataupun security code yang kita pakai itu tidak dibagikan ke orang lain, ataupun kita tidak menggunakan PIN yang mungkin mudah untuk ditebak. Contohnya tanggal ulang tahun atau mungkin tanggal pernikahan yang memang sudah terdaftar ya datanya. Sama P yang ketiga tentang peraturan. Nah, dari sisi customer juga harus tahu nih syarat dan ketentuan dan juga ketentuan kebijakan privasi yang dimiliki penyedia layanan seperti apa. Jadi dari sisi customer juga bisa mengetahui nih kurang lebih data pribadinya akan digunakan seperti apa sih Mbak Alin. Itu dari aku. Oke, sudah diceritakan oleh Mas Ruben tadi 3P, perizinan terkait platformnya sendiri, pengamanan. Di sini kita sebagai user juga tentunya berperan ya untuk menjaga data-data pribadi kita dan juga peraturannya 3P. Nah, saat ini sudah mulai banyak yang bertanya di kolom chat, kami undang untuk teman kumparan berpartisipasi aktif dalam diskusi kita di kelas kumparan kali ini karena ada saldo OVO Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Jadi totalnya akan kita bagikan 2,5 juta saldo OVO untuk teman-teman yang pertanyaannya paling bagus ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama yang relevan dengan tema kita pada malam hari ini. Oke, sudah dipilihkan beberapa pertanyaan dari teman-teman kumparan. Baik, saya akan ke Mas Ruben lagi nih untuk tadi terkait dengan perizinan, pengamanan peraturan. Nah, kalau sekarang ini apa yang kita lihat banyak terjadi partnership antara perusahaan satu dengan platform yang satu. Jadi ada satu platform yang bisa multi aset instrumen di dalam situ. Jadi sebenarnya bekerja sama, mungkin yang mengantongi perizinan adalah perusahaan yang lain, tapi asetnya juga bisa diakses di platform lain. Nah, untuk fenomena yang seperti ini dari Mas Ruben sendiri seperti apa nih tipsnya untuk kita? Oke, mungkin kalau kita bicara mengenai kondisi yang seperti itu, mungkin aku bisa sampaikan bahwa untuk platform-platform yang sudah mendapatkan perizinan dari OJK yang tadi aku sampaikan, mereka memang memiliki kewajiban mendasar untuk memiliki agreement yang cukup, yang mumpuni sesuai dengan aturan yang ada, agar supaya ketika mereka melakukan kerjasama ini, tetap memenuhi standar-standar aturan yang ada, termasuk dalam konteks berbagi data pribadi ya, untuk penyediaan layanan bersama seperti ini. Itu sih yang mungkin aku bisa sampaikan. Oke, terima kasih Mas Ruben. Sudah dapat nih kami pertanyaan terpilih untuk dua teman kumparan. Yang pertama, Sivian22. Kadang kita sudah menjaga data pribadi secara spesifik tapi masih tetap bocor. Kalau sudah seperti itu, apa faktor utama penyebabnya Mas Dani? Dan bagaimana kita nasabah bisa meminta pertanggungjawaban atas hal tersebut? Jadi pertanyaan pertama untuk Mas Dani. Kemudian pertanyaan kedua saya akan bacakan, mungkin bisa siap-siap narasumbernya. Dari G. Fahru Rozi, sekarang banyak sekali platform aplikasi yang menyediakan investasi dan juga berembel-embel telah berizin dan diawasi oleh OJK. Gimana caranya kalau kita tahu aplikasi ini benar-benar berizin dan diawasi oleh OJK? Saya izin untuk pertanyaan yang ini nanti bisa ditambahkan oleh Mbak Anissa ya. Baik, yang pertama dari Mas Dani dulu, Mas, boleh dijawab pertanyaan tadi dari Sivian22. Ya, baik. Terima kasih Mbak Alin. Jadi memang kalau kita bicara mengenai keamanan data itu bukan hanya satu pihak gitu ya. Walaupun mungkin kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi data, kita hati-hati gitu ya. Tidak sembarangan, tadi Mas Ruben bilang passwordnya kita jaga, pokoknya yang susah-susah gitu ya. Tidak pernah upload hal-hal yang sifatnya pribadi atau kartu identitas di Instagram. Tapi tidak bisa dipungkiri ketika kita memasukkan data itu ke platform tertentu gitu ya, itu kadang-kadang platformnya itu atau perusahaan itu yang tempat terjadinya kebocoran. Jadi kebocoran itu bukan di kita tapi di tempat itu gitu. Nah, itu sebenarnya ya tidak banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan karena harusnya ketika data kita sudah ada di perusahaan itu atau di platform itulah yang wajib menjaga data itu gitu. Nah, kalau misalnya
tiba-tiba ternyata datanya bocor, ya berarti ada harus ada pertanggungjawaban dari mereka. Kenapa nih? Apakah karena kelalaian atau jangan-jangan memang ya mereka juga adalah korban dari cybercrime gitu ya misalnya ya. Seperti itu, Mbak Ali. Oke, saya boleh mintakan sedikit tambahan dari Mas Ruben terkait dengan hal ini? Oke, mungkin kalau dari aku ketika kita bicara mengenai situasi ini ya, mungkin ada hal lain yang penting untuk juga dilihat. Sebenarnya ini seperti yang tadi aku udah bilang sebelumnya, dari sisi customer pun juga harus memahami yang tadi aku bilang mengenai peraturan, bahwa setiap penyedia layanan pasti memiliki pemberitahuan privasi ataupun kebijakan privasi. Yang mana di dalam kebijakan privasi itu pun juga memang sudah jelas ya spektrum dari sisi apa saja yang dilakukan sampai dari spektrum sisi pertanggungjawaban. Kalaupun memang kondisinya yang tadi Mas Dani sudah sampaikan. Jadi mungkin itu bisa dijadikan dasar pertimbangan juga nih buat setiap kita semua yang akan menggunakan layanan untuk benar-benar jeli nih membaca kebijakan privasi yang ada. Oke, betul sekali. Jadi kita harus baca juga tuh ya kebijakan privacy. Kadang-kadang kita suka lewatin langsung tik aja centang. Iya, saya Betul. mengerti dan menerima. Karena ingin cepet aja gitu kan. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Boleh minta point of view dari Mbak Anissa ya. Oke, dari G. Fahru Rozi yang tadi, sekarang banyak sekali platform aplikasi yang menyediakan investasi dan juga berembel-embel telah berizin dan diawasi oleh OJK. Gimana caranya kalau kita tahu aplikasi itu benar-benar berizin dan diawasi oleh OJK? Kalau dari Mbak Anissa sendiri, bagaimana caranya melihat platform itu sudah ada izin benar dan diawasi oleh OJK, Mbak Anissa? Iya, kadang-kadang kan kita juga ngelihat ya, bilangnya tuh diawasi dan ada izin dari OJK, tapi transfernya ke rekening pribadi misalnya, itu kan red flag juga gitu ya. Jangan sampai kita cuman paham bahwa oh harus diawasi OJK atau enggak udah dapat izin dari OJK, tapi kita sendiri nggak cross check gitu kan. Jadi step yang pertama adalah pastiin memang benar ada gitu ya aplikasinya, benar di aplikasinya tertulis diawasi dan ada izin dari OJK, dan juga di website OJK ada tuh ya. Tapi kebetulan nih kan aku bukan pegawai OJK ya, jadi nggak ngotak-atik website-nya juga. Iya, betul. Jadi ada nih. Jadi kalau platform-platform yang memang diawasi OJK, mereka biasanya suka kasih link juga nih terdaftar di OJK, lalu kita mereka kasih link dan ada nih beneran terdaftar di halaman OJK-nya gitu ya. Cuman menurut aku sih red flag yang paling utama adalah kita tidak akan transfer ke rekening pribadi gitu. Kalau sampai kamu dibilang bisa berinvestasi di sini, dijamin aman, tidak ada risiko, lalu transfernya ke rekening pribadi, orang lain ya, rekening pribadi orang lain, itu udah hampir pasti bodong gitu. Tapi selama kita transfernya ke rekening perusahaannya, atau justru transfernya ke diri sendiri karena misalnya berupa RDN gitu ya, itu hampir pasti tidak bodong. Jadi itu juga sih, karena banyak banget yang ngakunya misalnya OVO gitu ya, ada bilangnya dari OVO tapi di Telegram, lalu transfernya juga ke rekening pribadi, ya udah pastikan ya shady banget gitu, siapa yang mau mempertanggungjawabkannya. Makanya nyari uang kan susah ya teman-teman. Kalau mau transfer itu dipikir ulang. Jangan sampai kita ketipu investasi bodong karena kesalahan di kitanya gitu, bukan kesalahan di aplikasinya. Iya, betul sekali. Sayang banget masih ada kadang-kadang begini ya, kurang aware. Tadi kalau boleh saya highlight jawaban dari Mbak Anissa, bahwa kita cari yang ada memang di situ tertulis di website platformnya atau di platformnya bahwa ini resmi OJK, dan memang platform yang baik itu kadang-kadang ada juga linknya yang tinggal kita klik, kita bisa langsung bisa cek dengan mudah bahwa ini memang terdaftar di OJK dan diawasi oleh OJK. Kemudian tadi lihat juga transfernya ke rekening perusahaan atau ke rekening pribadi. Kalau rekening pribadi itu udah red flag kata Mbak Anissa. Nah, kecuali memang investasinya kita pakai RDN atas nama pribadi kayak gitu tadi ya, itu ya memang berarti sesuai dengan apa yang diatur kayak gitu. Jadi kitanya harus pinter-pinter nih nyari uangnya, susah kata Mbak Anissa ya, jangan sampai asal sembarangan aja investasikan kayak gitu. Oke, tadi sudah langsung kita jawab pertanyaan dari dua teman kumparan.
bagi yang pertanyaannya tadi terpilih dan sudah kita bahas bersama-sama, berarti kalian sudah mendapatkan saldo OVO Rp500.000 masing-masing. Kami masih ada 1,5 juta rupiah saldo OVO lagi. Lumayan buat weekend ya, thank God it's Friday, benar-benar. Oke, sekarang kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi masih soal data pribadi dan juga investasi. Sekarang saya mau ke Mas Ruben terlebih dahulu. Mungkin buat ini penting banget panduan buat kita semua nih Mas Ruben. Sebenarnya secara lazimnya data pribadi apa saja sih yang diminta oleh platform investasi digital, Mas Ruben? Oke. Mungkin aku nggak bisa merepresentasikan semua platform investasi digital ya, tapi aku mungkin bisa Betul. berkaca dari apa yang ada di dalam OVO Invest, bahwa kalau kawan-kawan mau mendaftar nih di dalam OVO Invest dan kawan-kawan bisa langsung buka di dalam aplikasi OVO, di situ ada beberapa informasi-informasi dasar termasuk data pribadi yang memang kita perlukan nih untuk melakukan KYC ataupun verifikasi apakah memang ini adalah benar-benar customer yang valid, atau jangan-jangan justru malah ada fraudster yang mau menyalahgunakan data pribadi orang lain nih. Nah, untuk itu ada beberapa nih data pribadi yang biasa kita pakai, mulai dari nama, terus foto antara orang itu dengan KTP, karena memang ini juga diamanahkan dari OJK, lalu juga NPWP, kemudian ada juga tanda tangan dari orang yang bersangkutan, identitas nomor rekening bank, untuk keperluan transfer dana yang diperlukan, lalu juga ada latar belakang pekerjaan dan juga penghasilannya. Kurang lebih itu sih Mbak Alin, tapi intinya rest assure data yang kita butuhkan di sini memang adalah data yang memang kita perlukan untuk keperluan verifikasi dan validasi dalam penyediaan layanan kita, Mbak. Oke, jadi memang data yang dibutuhkan itu adalah data yang memang sudah diregulasikan juga oleh OJK. Memang data ini harus ada sebagai bagian dari KYC ya, know your customer, kayak gitu. Di antaranya KTP, NPWP, tanda tangan yang bersangkutan, latar belakang pekerjaan, dan lain-lain. Oke, baik, saya akan ke Mas Dani dulu. Mas Dani, kalau kita tadi bahas soal data pribadi, mungkin di sini kita perlu menyamakan persepsi dari praktisi sendiri. Sebenarnya apa sih yang termasuk dalam data pribadi itu nih Mas, biar kita semua paham nih, gak hitam putih kayak gitu. Ya, Mbak Alin. Jadi begini, kalau kita ngomong data pribadi itu sebenarnya bukan hanya data yang ada di KTP kita gitu ya. Nama, jenis kelamin, tempat tinggal lahir, enggak sebenarnya. Jadi data pribadi itu artinya bisa sangat luas dan tidak terbatas. Jadi semua informasi terkait dengan diri kita itu bisa dianggap sebagai data pribadi. Misalnya Mbak Alin, ukuran sepatunya misalnya 40 gitu. Nah, ukuran sepatu itu pun bisa dianggap data pribadi gitu. Atau zodiaknya Cancer gitu. Nah, itu pun sebenarnya bisa dianggap sebagai data pribadi. Jadi luas gitu. Jadi nama tentu saja data pribadi, alamat, apalagi tanggal lahir dan lain-lain. Apalagi kalau kita ngomongin di sektor keuangan gitu kan, banyak data-data yang sifatnya sensitif seperti misalnya penghasilan atau apakah ada utang, ada KPR dan lain-lain. Itu semua bisa dianggap sebagai data pribadi. Seperti itu, Mbak Alin. Oke, jadi memang data pribadi itu ternyata lebih luas dari yang selama ini saya pahami ya. Iya, Bahwa tidak betul. melulu data yang ada di KTP, nama ibu kandung, tidak melulu seperti itu, tapi juga yang sifatnya data-data yang terkait dengan kita. Jadi ini sebenarnya boleh jadi untuk profiling juga termasuk data pribadi juga berarti ya Mas Dani. Nah, saya mau Betul. lanjut ke Mas Dani lagi nih. Jadi apa sih yang harus kita perhatiin supaya data pribadi kita ini aman saat kita ingin berinvestasi? Mungkin menambahkan dari apa yang sudah kita perbincangkan sebelumnya nih Mas Dani. Oke, jadi mungkin saya akan mengulang gitu ya, disampaikan oleh Mbak Nisa, Mas Ruben, karena saya kira ini penting sekali gitu ya. Hal pertama dan yang paling penting kita pastikan adalah ketika kita memberikan data pribadi itu, siapa yang akan memegang data pribadi itu, gitu. Harusnya ketika, misalnya dalam konteks berinvestasi, gitu, ketika kita ingin melakukan investasi, kita akan memberikan data pribadi. Kita harus memastikan bahwa perusahaan tempat kita berinvestasi itu, katakanlah misalnya OVO atau penyelenggara jasa pembayaran lain, gitu ya, mereka sudah terdaftar. Karena dengan mereka terdaftar itu berarti sudah ada pertanggungjawabannya nih. Kalau misalnya terjadi apa-apa, mereka lalai menjaga data pribadi kita, tidak serius, itu mereka bisa ditegur gitu misalnya oleh regulator gitu kan.
Dan juga tadi seperti yang Mas Ruben bilang, ketika mereka sudah dapat izin, artinya mereka sudah melalui tahapan-tahapan tertentu untuk memastikan sistem keamanannya itu sudah baik gitu loh. Jadi nggak sembarangan. Beda kalau misalnya kita memberikan data pribadi kita kepada perusahaan-perusahaan investasi yang tidak berizin. Mereka tidak ada SOP-nya, keamanannya tidak pernah diaudit gitu ya. Bisa aja kita kasih datanya, nanti datanya kita jual tidak ada pertanggungjawaban apa-apa. Nah, itu pertama. Kedua tadi mungkin yang saya sampaikan lagi dari sisi kita juga kita harus berhati-hati dalam menggunakan sosial media gitu ya. Jangan sampai kita gampang nih kasih lihat KTP kita, atau nanti kadang-kadang di internet tuh suka ada challenge tunjukkan KTP atau tunjukkan apa. Nah, itu Iya. orang-orang supaya viral kan, padahal itu bisa jadi celah itu sebenarnya buat mereka mengambil data pribadi kita gitu. Mbak. Oke, jadi kalau dari perusahaannya sendiri itu pastiin terdaftar, dan kalau mereka mendapatkan izin berarti sudah memang melewati serangkaian ketentuan yang ditentukan oleh regulator terkait dengan compliance. Kitanya sendiri sebagai nasabah atau user juga perlu berhati-hati untuk menjaga data pribadi tadi. Jangan asal gampang aja gitu ikut challenge-challenge di sosmed, ternyata kita sudah mengumbar data pribadi secara tidak bijak. Nah, terkait dengan platformnya, saya akan ke Mas Ruben nih, OVO Invest ya. Jadi kalau dari perusahaan sendiri, seperti apa sih untuk memastikan keamanan data pribadi nasabahnya nih, Mas Ruben? Oke, Mbak Alin. Kalau dari OVO sendiri, untuk khususnya ya, mungkin untuk layanan OVO Invest, kita tuh melakukan pendekatan yang sangat holistik untuk menjamin keamanan data pribadi dari customer kita. Kurang lebih aku mungkin bisa mensimplifikasikannya ke dalam 5 hal nih, yang kita sudah lakukan untuk menjamin keamanan data pribadi. Pertama, dari sisi pengaturannya yang aku sudah bilang mengenai pemberitahuan privasi. OVO bukan hanya punya, tetapi kita senantiasa memperbaharui aturan yang ada sesuai dengan aturan OJK yang berlaku untuk ini. Lalu yang kedua, dari sisi teknis. Nah, semua sistem yang OVO gunakan, termasuk dalam konteks layanan OVO Invest, ini juga sudah mendapatkan sertifikasi ISO 27001 tentang informasi security nih, Mbak. Ini menjadi penting karena belum banyak platform yang concern terhadap penggunaan sertifikasi ini. Lalu kedua, dari sisi customer experience-nya itu sendiri, apa yang sudah kita siapin? Kita sudah juga memiliki sistem keamanan yang berlapis, Mbak. Mulai dari penggunaan fitur security code, lalu ada juga two-step verifications terhadap setiap proses yang kita miliki di sini. Lalu yang keempat, yang kita juga senantiasa lakukan adalah melakukan program edukasi dan juga himbauan seperti acara ini bersama kawan-kawan kumparan juga. Ini adalah salah satu bentuk komitmen kita untuk terus senantiasa mengingatkan lagi nih kepada customer betapa pentingnya data pribadi dan betapa OVO juga menyadari ini adalah hal yang penting untuk kita lakukan. Dan yang terakhir, ini mungkin belum banyak ya dilakukan oleh kawan-kawan di industri. Di OVO sendiri, kita sudah punya data privacy office khusus nih Mbak, yang memang didedikasikan untuk menjamin pelindungan data pribadi. Jadi ini menjadi hal yang unik lah, dan semoga harapannya bisa menginspirasi kawan-kawan dengan industri serupa ataupun industri lain untuk bisa punya unit yang sama. Demikian Mbak Alin. Ya, untuk step up ya, semakin meningkatkan Betul. lagi keamanan data. Kalau saya boleh rangkumkan dan highlight tadi, dari sisi pengaturan, pembaharuan privasinya senantiasa diupdate sesuai dengan ketentuan OJK. Dari sisi teknis, OVO juga berusaha untuk mendapatkan sertifikasi ISO, yang mana ini belum semua pelaku usaha di industri ini melakukannya. Kemudian untuk keamanan pengguna, verifikasi dan juga security dengan berbagai langkah. Aktif edukasi juga, termasuk pada malam hari ini ya, edukasi sekaligus juga berbagi rezeki. Kayaknya juga untuk yang bertanya bisa mendapatkan saldo OVO. Jadi make sure kalian ajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan topik kita pada malam hari ini. Kalau terpilih lumayan banget pertanyaannya dijawab langsung dan bisa dapat saldo OVO Rp500.000. Dan yang terakhir tadi disebutkan bahwa OVO ini udah punya data privacy officer, dan ini nggak semua platform investasi atau platform di keuangan ini memiliki role seperti ini. Jadi semakin ditingkatkan lagi nih untuk OVO sendiri step up ya. Jadi kayak
set the bar higher kayak gitu ya. Oke, Betul, Mbak. ini menjadi role model tentunya juga ya untuk yang lain meningkatkan keamanan data pribadi penggunanya. Baik, sudah mulai banyak yang bertanya, saya akan ambil 2 pertanyaan untuk kesempatan kali ini. Pertanyaan yang ketiga dari Tia Adityarini. Menurut Mbak Anissa, investasi seperti apa ya Mbak yang aman agar datanya terjamin dan bentuk investasi seperti apa yang baik? Jika data kita disalahgunakan, bisakah kita menuntut hukum? Nah, mungkin nanti bisa dibantu juga jawaban dari Mas Ruben dan juga Mas Dani ya. Berarti ini yang ditanyakan soal keamanan datanya terjamin dan bentuk investasi apa yang baik Mbak Anissa. Ada 2 poin nih. Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin investasi, pertanyaan pertama orang itu selalu produk apa yang paling bagus gitu kan. Produk apa sih yang paling bagus, investasi di mana sih yang paling cuan, investasi di mana yang biasanya paling menguntungkan gitu. Nah, kalau dalam financial planning kita nggak nyari produk yang paling cuan ya, kita juga nggak nyari produk yang paling menguntungkan. Tapi kita cari produk yang bisa membantu kita mencapai tujuan gitu. Jadi tujuan kamu apa nih untuk berinvestasi? Tujuan kamu mau nabung uang kuliah anak misalnya, atau tujuan kamu mau beli mobil baru, atau kalau yang masih single biasanya itu tujuan keuangan pribadi, misalnya mau beli kamera baru, itu juga udah tujuan keuangan ya. Mau liburan di Raja Ampat, itu juga tujuan keuangan gitu. Jadi dimulai dari situ dulu. Kemudian kita tentukan nih jangka waktunya, kapan uangnya akan dipakai. Kalau buat uang sekolah anaknya masih bayi berarti 18 tahun lagi. Kalau buat beli rumah 3 tahun lagi berarti jangka waktunya 3 tahun lagi. Nah, dari jangka waktu itu baru kita menentukan produk investasi yang sesuai. Kalau memang jangka waktunya pendek, kita pilih aja nih produk-produk investasi yang risikonya rendah. Tapi kalau jangka waktunya masih panjang, bolehlah pilih produk investasi yang risikonya tinggi. Tadi sekarang juga aku selewat lihat komen ya, kalau ibu rumah tangga gimana investasinya? Kesannya investasi itu kan butuh uang yang banyak, butuh nominal yang besar gitu ya. Padahal kan enggak juga ya, apalagi kalau di OVO misalnya bisa dari 10.000 aja udah bisa mulai investasi. Jadi buat teman-teman yang pemula terus merasa awam, merasa kayaknya aku takut deh investasi, takut uangnya hilang gitu. Nah, kita juga bisa mulai dari nominal yang kecil dulu. Nggak deg-degan dong kalau misalnya masuk ini 50.000 gitu atau 100.000 lah untuk belajar investasi. Kalaupun hilang ya udah. Tapi kalau nggak hilang kita jadi belajar nih cara belinya gimana, cara jualnya gimana, returnnya bertambahnya kapan, dan juga aku yakin pada pakai OVO pastikan ya gitu. Jadi nggak usah download lagi aplikasi lain gitu. Jadi dari saldo OVO nih yang biasanya bisa dipakai buat jajan doang, kita coba deh nih 50.000 masukin ke reksadana pasar uang. Itu juga bisa. Jadi investasi ini perkara kita mencoba dulu sehingga kita nggak jadi awam lagi. Selamanya nggak nyoba, selamanya bakalan jadi awam. Mantap banget, kalau nggak dicoba selamanya nggak tahu ya Mbak Nisa. Jadi selama ini tuh kita tuh sering nyari-nyari yang paling cuan ya, nyari ngikut-ngikut orang gitu, bukannya bertanya ke diri sendiri ya. Jadi tadi kalau boleh saya highlight apa yang disampaikan oleh Mbak Anissa, jadi tentukan dulu tujuan keuangan kayak gitu ya, dan juga kerangka waktunya. Jadi ini jangka waktunya tujuan keuangan ini mau di-achieve kapan kayak gitu. Kalau udah mepet banget, udah deket, instrumennya yang risikonya rendah aja. Kalau memang masih panjang boleh ambil investasi yang risikonya tinggi. Tapi semuanya tadi harus dicoba dipelajari pelan-pelan dulu aja ya. Yang penting terbangun kebiasaan atau habitnya. Bisa tadi dimulai dengan OVO. Jadi OVO-nya nggak cuma buat jajan aja gitu ya. Juga untuk membangun masa depan. Asik. Mungkin Mas Ruben mau menambahkan nih untuk mereka yang belum pernah menjajal OVO Invest. Jadi apakah ini cukup misalnya friendly untuk ibu-ibu rumah tangga? Tadi ada ibu rumah tangga yang nanya kata Mbak Nisa ya. Ya, aku sih setuju sih kalau dibilang OVO Invest itu friendly atau tidak. Sejujurnya jawabannya iya, sangat friendly. Kalau mungkin nggak hanya ibu-ibu rumah tangga, mungkin kawan-kawan yang masih sekolah ataupun kuliah terus pengen coba belajar investasi, ini menggunakan layanan OVO Invest ini cukup baik ya, karena kita bisa memulai investment dengan nominal yang cukup kecil nih, mulai dari Rp10.000 kita juga ada loh Mbak di OVO itu. Bahkan kita juga ada produk lain yang mungkin ini kerjasama dengan kawan-kawan di Bareksa ya, kita punya yang namanya Reksadana Shailendra OVO Bareksa Tunai Liquid, yang mana ini produknya juga menarik nih. Kalau mau menarik dana reksadana kan biasanya butuh waktu lama ya.
ini bisa langsung instan dalam hitungan detik juga bisa nih Mbak. Jadi mungkin ini bisa menjadi opsi ya buat nggak hanya ibu rumah tangga, mungkin kaula muda juga bisa nih belajar investasi dari muda. Terobosan baru nih ya dari OVO dan juga Bareksa plus Shelendra ya. Jadi redeemnya cepet ya Mas Ruben. Jadi Betul. siapa saja bisa berinvestasi kalau punya tujuan keuangan. Memang kita harus punya goal sih investasi ini ya. Kalau enggak nanti kita kurang termotivasi. Baik, ini ada pertanyaan lagi untuk Mas Ruben dari Cica 87 DRAK. Kalau misalnya data kita bocor, sebenarnya yang harus pertama kali kita lakukan itu apa dan harus melaporkan ke mana? Berarti ini untuk Mas Ruben dan juga nanti ditambahkan oleh Mas Dani ya. Oke. Ini kalau kita bicara data bocor, ini kan kasusnya unik ya. Pertanyaan pertama adalah untuk Cica, ini Cica tahu dari mana nih data bocor? Kalau memang Cica punya dokumentasi yang bisa membuktikan, oh data pribadiku bocor nih, mungkin bisa langsung nih langkah paling cepat, paling gampang, Cica bisa langsung masuk ke aplikasi OVO, di situ bisa langsung terhubung dengan layanan customer service kami. Cica bisa langsung melaporkan nih, oh ada data bocor. Nah langsung dari tim kita bisa langsung tangani. Mungkin bisa dari situ, Cica. Sebelum kita bisa menempuh langkah yang lebih complicated ya kalau kita melalui jalur hukum ataupun instansi pemerintah yang ada. Mungkin bisa dari situ dulu. Oke, kalau memang secara terbukti misalnya ada kebocoran data bisa menghubungi customer service-nya OVO kayak gitu ya. Itu kalau bocor ya di OVO. Seringnya kalau di Indonesia kita tahu data kita bocor tuh dari media sosial, jejaring sosmed atau Dari dari tweet pemberitaan viral ya. media ya. Iya betul Mbak Anissa. Jadi kita ya nggak sadar sampai itu viral. Kalau dari Mas Dani sendiri gimana nih? Kita bisa ngapain Mas kalau data kita tuh keburu bocor gitu loh? Sebenarnya gini, kalau kita bicara data bocor itu sebenarnya perusahaan-perusahaan dan platform-platform ini mereka punya kewajiban untuk memberitahukan. Nah, jadi ketika misalnya perusahaan itu tahu nih ada data bocor, nah mereka harus memberitahukan nih kepada pemilik data pribadi, kepada konsumen-konsumen yang datanya bocor gitu. Nah, dari situ kita sebagai pengguna bisa melakukan mitigasi nih. Misalnya apa data yang bocor? Katakanlah, wah ternyata data finansial kita nih yang bocor nih, password kah atau apakah? Kita bisa segera melakukan apa namanya? Misalnya perubahan password, kita bisa ngerubah passwordnya, kita bisa ngerubah username-nya, sehingga data yang bocor yang tersebar itu udah nggak bisa dipakai lagi karena kita udah sudah memperbaiki itu gitu, sudah merubah informasi-informasi yang sifatnya tadi rahasia. Seperti itu Mbak Alin. Oke, itu dia yang bisa kita lakukan sebagai pengguna ya. Baik, sudah tadi ada 2 penanya yang kita jawab bersama-sama. Pertanyaannya berarti penanya yang terpilih sekaligus juga mendapatkan saldo OVO Rp500.000 masing-masing ya. Saya berarti masih punya Rp500.000 lagi saldo OVO. Kita akan pilih nanti pertanyaan dari teman kumparan yang paling menarik untuk kita bahas bersama-sama pada malam hari ini. Masih terbuka luas ya kesempatannya berarti. Oke, terus ikutin Instagram Live ini sampai habis. Oke, kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Mas Ruben, Mas Dani, dan juga Mbak Anissa. Tadi sudah diberitahukan rule of thumb apa saja yang bisa kita lakukan kalau kita berinvestasi secara online. Dan Mas Ruben, tadi kita sudah memberikan gambaran juga dari sisi platform apa yang dilakukan oleh OVO untuk melindungi data pribadi para penggunanya sehingga merasa nyaman berinvestasi di platform OVO. Dan juga Mbak Anissa sudah membagikan juga tips dan point of view-nya bagaimana kita sebagai seorang investor ini bisa memilih platform yang aman dan juga tips berinvestasinya sendiri, bagaimana menetapkan tujuan keuangan dan memilih instrumen investasi yang bisa membantu kita mencapai tujuan finansial. Saya ke Mbak Anissa lagi. Mbak Anissa, sebenarnya kalau dari pengalaman Mbak Anissa pribadi, ini cara berinvestasinya seperti apa? Apakah juga memanfaatkan platform digital atau yang konvensional? Dan saat ini dari gaya investasinya Mbak Anissa sendiri seperti apa? Dari Mbak Anissa kita ingin belajar sama-sama nih Mbak. Iya, jadi kalau ditanya kayak gitu aku juga
mikir-mikir ya, iya ya, semuanya juga emang udah digital gitu. Jadi aku pertama kali mulai belajar pengelolaan keuangan dan belajar investasi itu di 2013. Itu udah lama banget, dan zaman dulu kita kalau mau beli reksadana itu kita datang ke bank ya, pagi-pagi kita harus izin setengah hari dari kantor. Terus kita datang ke bank, habis itu kita mengisi-ngisi formulir yang banyak itu. Habis itu kita juga dikasih kayak daftar reksadana gitu, kertas. Kita nggak bisa sort kan, yang mana yang returnnya paling gede, yang mana yang kinerjanya paling oke gitu. Jadi aku mengalami juga nih berinvestasi dengan cara manual datang ke bank gitu ya. Tapi kan beberapa tahun kemudian mulai banyak aplikasi-aplikasi yang membuat kita memudahkan kita berinvestasi gitu. Setelah itu ya aku pindahin semua, bahkan reksadana aku yang di bank semuanya udah aku pindahkan ke aplikasi. Dan aku tuh pakainya banyak. Jadi maksudnya aku pakai beberapa aplikasi untuk beli reksadana, untuk beli saham karena memang tujuannya beda-beda, biar rapi aja gitu ya. Misalnya aku punya aplikasi A untuk tujuan-tujuan keuangan yang 1 tahun, pokoknya di situ semua. Ada aplikasi B buat tujuan keuangan yang sekolah anakku, pokoknya satu aplikasi buat sekolah anak aja gitu. Ada yang buat uang senang-senangku aja gitu ya, uang YOLO tuh namanya. Jadi aku masukin semua ke situ. Jadi kalau misalnya mau liburan mendadak atau mau pergi sama temen nonton konser, itu aku taruh di situ juga. Jadi aku anaknya memang reksadana banget gitu. Kalau ada uang-uang diem pasti at least aku masukin ke reksadana pasar uang. Tapi kalau ditanya investasinya apa aja, sebenarnya aku punya semuanya ya, bisa dibilang, kecuali kripto kali ya, karena aku tidak melihat kenapa aku harus berinvestasi di kripto. Cuma kalau kayak reksadana aku pegang, ETF aku pegang, aku reksadana indeks juga ada, portofolio saham buat pensiun juga ada. Jadi karena sudah 9 tahun, aku sudah bisa berinvestasi di berbagai tempat untuk berbagai tujuan gitu. Tapi biasanya teman-teman kalau ngedengar kayak gini langsung terintimidasi ya, kayak kok aku nggak ngerti ya, kok aku baru paham sekarang ya, kok kayak terlambat ya gitu. Nggak ada kata terlambat, karena dulu juga aku kan nyari-nyari sendiri gitu, belajar sendiri. Sekarang belajar investasi aja bisa dari sosmed, bisa dari nonton live Instagram, ikut webinar gitu. Jadi wajar banget kalau baru tahunya sekarang, sehingga jangan ditunda lagi gitu. Kalau memang baru tahunya sekarang, yuk yang paling gampang investasi di mana, dicoba dulu aja sehingga kita nggak menunda-nunda lagi. Karena nggak berasa loh, ini tahun 2022 aja udah dikit lagi ya, udah mau 2023. Kalau mau ditunda lagi sampai kapan? Tahu-tahu kita umur 55 belum punya aset, kan sedih juga. Aduh, nanti anaknya jadi sandwich generation, jangan sampai ya. Bener. Jadi saya suka banget tuh. Jadi saya juga melakukan hal yang sama. Maksudnya dipisah-pisahin platformnya sesuai dengan tujuan keuangannya ya, biar nggak kecampur-campur ya Mbak Anissa. Thank you banget tipsnya. Nah, saya juga mau lanjut lagi nanya ke Mbak Anissa nih. Tadi kan untuk berbagai tujuan finansial ada beberapa platform yang digunakan. Nah, terkait dengan platform yang saat ini sedang kita bahas nih, Mbak Anissa kan juga menggunakan ya. Mungkin dari sisi upaya atau effort yang dilakukan oleh OVO untuk melindungi keamanan data pribadi ini, kenapa misalnya Mbak Anissa, kita sudah pernah ngobrol sebelumnya ya Mbak Anissa merasa ini yang dilakukan OVO ini baik sekali karena sampai punya data privacy officer dan juga sampai punya ISO kayak gitu. Mungkin bisa dielaborasi lagi Mbak Anissa. Iya, jadi sebenarnya kan berinvestasi di aplikasi itu nggak sesederhana itu ya. Orang tuh menganggap ketika kita berinvestasi di OVO misalnya, OVO tuh megang uang kita gitu kan, padahal nggak sama sekali gitu ya. OVO tuh cuman bantu kita untuk beli produk investasinya gitu. Jadi ya bisa dibilang sebagai marketplace aja. Kita beli satu produk yang sama, kita bisa beli juga di tempat-tempat lain gitu. Kenapa pakai OVO? Kayak tadi aku bilang, itu lebih gampang nabung uang jajan kita, yang sebenarnya tuh kadang-kadang kita gini ya, kita ngeluarin uang 300.000 sekali delivery makanan buat keluarga tuh merasa itu baik-baik aja gitu. Tapi disuruh investasi 100.000 aja tuh kayak nggak usah lah, nanti lagi aja, ngapain cuma 100.000, nanti aja kalau 1 juta gitu kan ya. Sering banget kita ngelurus-lurusin uang buat investasi, tanggung nih punyanya cuman 450.000, ntar kalau punya 500.000 aja gitu. Padahal kan kalau 450.000-nya diinvestasiin juga udah lumayan gitu. Nah, buat aku OVO ini bisa bantu kita untuk mendisiplinkan diri sama hal-hal kayak gitu nih. Oh, habis jajan berapa ratus ribu, yuk sedikit yuk kita masukin di situ. Jadi OVO Invest aku isinya tuh bener-bener yang kayak sisa-sisaan jajan, tapi jadinya banyak juga kalau dikumpulin, karena aku udah bareng OVO Invest ini udah lumayan lama ya, kayaknya dari pertama kali ada aku
pakainya dengan cara seperti itu gitu. Sisa-sisa jajan aku masukin ke situ dan ternyata pas dilihat kok banyak ya, lumayan banget gitu. Sekarang menjawab tadi kayaknya ada beberapa pertanyaan yang bertanya di OVO Invest ada versi syariah nggak? Harusnya sih ada ya, Mas Ruben ya kalau nggak salah. Terakhir sih aku tahu ada yang syariahnya juga sehingga kalian bisa punya opsi yang memang sesuai syariah Islam, sudah diawasi DSN MUI dan Dewan Pengawas Syariah. Oke, tadi dari Mbak Anissa kita belajar bahwa investasi itu jangan ditunda-tunda, disegerakan, bisa dengan platform yang tadi kalau kita dengan nyaman bisa jajan, beli makanan, tentunya kita juga bisa dengan nyaman dan enteng dan ringan seperti itu berinvestasi, didisiplinin aja kecil-kecil, nanti hasilnya tahu-tahu kita kaget lumayan juga gitu ya Mbak Anissa. Oke, nah tadi di kolom komen rupanya ada yang nanya-nanya juga, ada produk syariah nggak gitu di OVO? Langsung aja deh kita ke Mas Ruben nih. Mas Ruben ada produk apa aja sih untuk investasi di OVO nih? Biar kita investasinya tadi semangat gitu ya Kak. Sambil Siap. belanja, jangan kalah juga nih, investasi juga harus sering juga gitu. Benar banget Mbak Alin. Kalau di OVO sendiri sebenarnya ini banyak banget pilihan macam-macam reksadana yang kita punya ya. Dan mungkin meneruskan yang tadi Mbak Anissa juga udah bilang bahwa sebenarnya di OVO juga ada loh yang namanya reksadana untuk syar'i. Jadi nggak usah khawatir nih buat kawan-kawan. Dan bahkan mungkin aku nambahin dan mengingatkan kembali lah bahwa untuk memulai investasi seperti ini tuh nggak usah susah kok, bisa dimulai dengan hal yang kecil. Maka dari itu kan tadi aku udah bilang di OVO kita punya layanan yang terbaru nih, produk terbaru nih. Kita bisa invest dari nominal yang paling kecil 10.000, nggak usah 100.000 deh, yang paling kecil dulu gitu loh. Jadi mungkin nih bisa jadi terobosan baru, bisa dicoba buat kawan-kawan semua. Nggak susah kok untuk melakukan itu. Jadi ya hopefully itu bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, jadi ada instrumen yang syariah juga selain yang konvensional tentunya dan bisa mulai berinvestasi dari Rp10.000 aja nih. Buat yang belum mengaktifkan OVO Invest-nya, gimana caranya nih Mas Ruben? Oke, ini tips yang paling mudah buat kawan-kawan yang belum punya akun OVO Invest. Hal yang pertama yang harus kawan-kawan lakukan adalah untuk upgrade status OVO Club-nya menjadi OVO Premier. Nah, caranya gimana sih ini bisa upgrade status dari OVO Club atau OVO Premier? Itu semua ada di aplikasi OVO. Kawan-kawan bisa langsung masuk ke bagian menu profil kawan-kawan, dan dari situ kawan-kawan bisa langsung pilih status untuk upgrade menjadi OVO Premier, Mbak Alin. Oke, siap. Oke, tadi kita sebelumnya sudah jawab 4 pertanyaan dari para penanya. Sebenarnya pertanyaannya cukup banyak, kita pilihkan nih yang terakhir nih ya, yang beruntung pertanyaannya langsung kita jawab dan juga mendapatkan saldo OVO Rp500.000. Oke, dari aku ini untuk Mbak Anissa. Mbak Anissa, menurut Mbak, investasi apa yang cocok untuk para pemula karena banyak sekali platform yang menawarkan investasi agar kita tidak terjebak dengan investasi bodong atau sekarang yang lagi tren, trading. Oke, jadi kalau pemula itu yang penting habitnya dulu ya. Kita berusaha selalu berlatih menyisihkan uang kita, itu yang pertama gitu. Karena itunya yang susah, mau udah ngerti berbagai produk juga kalau nggak dilatih dan nggak dilakukan terus-menerus, itu uangnya nggak bakal kekumpul sendiri gitu. Tapi kalau ditanya produk apa sih yang aku rekomendasikan buat pemula, aku selalu jawab reksadana pasar uang. Kenapa? Karena pertama, dia tuh grafiknya nggak naik turun, jadi nggak bikin nervous nih buat teman-teman yang pemula. Kan biasanya baru mulai investasi, terus jadi minus tuh jadi trauma gitu ya. Jadi kayak uangnya nanti malah hilang gitu, terus jadi takut sendiri. Nah, kalau reksadana pasar uang ini hampir pasti grafiknya itu naik terus. Jadi nggak ada naik turunnya, jadi kemungkinan minusnya itu sangat-sangat kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa dari nominal kecil, 10.000 aja. Kalau setakut itu uangnya hilang gitu ya, 10.000 aja kita bisa coba, tapi kita jadi tahu caranya nih, cara belinya gimana, kita tunggu 1-2 minggu, terus nanti akan ada returnnya, cara kerjanya gimana, itu bikin kita lebih percaya diri untuk tambah nominal investasinya, karena kita udah tahu cara kerjanya seperti apa. Nanti kalau memang udah yakin, kita bisa belajar pelan-pelan ke produk reksadana yang risikonya lebih tinggi dan tentunya returnnya lebih tinggi juga. Itu kalau rekomendasi untuk pemula. Tapi kalau pertanyaannya tentang trading atau investasi bodong, sebenarnya jangan ikut-ikutan aja sih, karena biasanya orang tuh menganggap dengan investasi kita bisa jadi kaya.
Ya, kayaknya kok cara cepat untuk kaya maka berinvestasi gitu kan. Padahal kan enggak ya. Kalau mau kaya ya kerja ya. Kabar buruknya gitu. Bukan hanya bukan dengan berinvestasi gitu. Karena investasi itu balik lagi bergantung modalnya. Modal kamu 1 juta dan modal kamu 100 juta tentu hasilnya akan berbeda. Beda cerita kalau memang kamu ditawari investasi yang dijamin aman, tidak ada resiko, titip dana amanah gitu ya. Keyword investasi bodong tuh di mana-mana biasanya sama gitu seperti itu hati-hati aja karena biasanya orang terjebak investasi bodong itu kan pingin kayak instan ya, pingin uangnya berlipat secara instan gitu dan ini tuh kan berawal dari keserakahan. Kadang-kadang orang udah ngerti juga ini bodong, cuman nggak apa-apa kali ya 1-2 minggu kita coba deh. Nanti kalau udah untung ditarik gitu kan. Ada juga tuh orang-orang yang kayak gitu, memang udah tahu tapi ya udahlah gitu. Jadi jangan FOMO. Kalau orang lain cuan dari investasi yang kita rasa kayaknya bodong, tapi kok dia cuan ya udah nggak usah ikut-ikutan juga. Setiap orang kan punya tujuan keuangan yang berbeda, setiap orang punya cara yang berbeda untuk investasi, tapi uangnya uang kita gitu. Jangan sampai balik lagi kita udah selesai cari uang terus hilang hanya karena kita serakah ingin melipat gandakan uangnya jadi lebih cepat gitu. Oh iya, sama satu lagi, jangan ini tertipu sama idling ya. Jadi kalau di sosial media tuh kita melihat satu orang yang kita idolakan, lalu dia berinvestasi di satu tempat gitu kan. Abis itu ngikut ya, oh dia juga investasi di sana maka mungkin aman gitu. Nah jangan mudah percaya sama hal-hal kayak gitu. Makanya kalau aku pribadi, aku nggak pernah mention aku beli produk investasi apa, aku nggak pernah bilang aku belinya tuh secara spesifik misalnya saham apa gitu, karena orang bisa dengan mudah mengikuti tanpa tahu alasan-alasan di baliknya gitu. Jadi itu juga harus diperhatikan baik-baik. Hanya karena kamu percaya orang itu bukan berarti kamu harus mengikuti semua produk investasi yang dia beli. Iya, betul sekali. Jangan herding behavior ya. Jadi harus benar-benar tahu, mengenali diri dan juga mengenali instrumen investasi yang akan kita pilih. Yang tadi pesan dari Mbak Anissa itu powerful banget. Kita harus tahu batasannya ya, meskipun kayaknya orang lain cuan dari investasi yang bodong kayak gitu ya jangan kayak gitu. Jangan kita ikut-ikutan gitu, harus tahu, jangan sampai greedy kayak gitu tadi ya. Dan yang pasti jalan untuk menjadi kaya adalah dengan bekerja ya Mbak Anissa, biar modal investasinya juga tambah besar. Bener Oke, banget. baik, oke, terima kasih untuk antusiasme teman-teman Kumparan. Sudah genap nih, ada 5 penanya yang kita pilih dan kita jawab bersama-sama pertanyaannya pada kesempatan kali ini. Totalnya sudah ada saldo OVO 2,5 juta rupiah yang kami bagikan pada kesempatan kali ini. Persembahan dari OVO tentunya ya. Terima kasih OVO. Dan untuk teman Kumparan yang pertanyaannya masih belum bisa dijawab dalam kesempatan kali ini, jangan bersedih hati karena Kumparan kelas investasi ini ada kok tiap bulan ya. Bulan depan masih ada lagi. Tungguin dan pantengin terus akun Instagram @kumparan.com supaya kamu nggak ketinggalan jadwal kelas investasi berikutnya. Oke, banyak banget tadi poin-poin yang bisa kita pelajari dan kita tangkap dari Mas Dani, Mas Ruben, dan juga Mbak Anissa. Memang dalam investasi maupun kegiatan lainnya itu penting banget untuk kita memperhatikan keamanan data pribadi ya. Oke, ini saya sebelum waktu kita sudah semakin mepet ya, tinggal 3 menit lagi. Tadi sudah dijawab juga oleh Mas Ruben untuk yang mau berinvestasi lewat OVO berarti tinggal buka aplikasi dan lakukan pengisian data. Tapi tadi harus statusnya OVO-nya Premier. Premier ya, yang Premier ya. Jadi, Betul. iya, jadi itu yang harus kita pastikan dulu. Oke, saya akan ke Mbak Dani dan Mbak Anissa. Tadi sudah kita bahas juga sebenarnya mengenai bagaimana kita bisa berinvestasi sekaligus menjaga data pribadi melalui platform digital. Mungkin saya minta dari setiap narasumber untuk memberikan semacam closing statement masing-masing 1 menit buat bekal kita sama-sama nih untuk kita journey kita di dunia investasi dan juga untuk mencapai tujuan finansial sambil menjaga keamanan data pribadi. Saya mulai dari Mas Dani terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Alin. Jadi memang sepertinya kalau kita ngelihat sekarang masyarakat sedikit was-was nih tentang data pribadi gitu ya, karena banyak, wah ternyata di sini bocor, di sana bocor gitu ya. Nah, pesan saya adalah jangan sampai kasus-kasus yang ada yang kita sering dengar itu membuat kita ragu nih berinvestasi gitu misalnya, karena harusnya itu adalah 2 hal yang
berbeda gitu. Bukan berarti kita misalnya sign up di platform tertentu, bukan hanya platform investasi, platform apapun gitu ya. Itu otomatis data kita akan bocor, enggak gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah ya kita harus artinya apa? Artinya kita harus semakin berhati-hati, kita harus berhati-hati dalam memilih perusahaan yang akan kita kirimkan data pribadi kita, dan juga kita harus juga lebih berhati-hati dari kitanya sendiri, lebih sadar gitu ketika kita ingin mengupload atau mempost sesuatu mengenai diri kita. Seperti itu, Mbak Lin. Oke. Jadi jangan disamaratakan juga dan jangan sampai juga jadi bikin kita enggan untuk berinvestasi seperti itu ya. Saya ke Mas Ruben. Oke, kalau dari aku dua hal sih Mbak Alin. Untuk kawan-kawan yang ada di sini, aku cuma mau berpesan jangan ragu untuk invest di OVO Invest karena ada dua. Satu, dari sisi data pribadi, kalian pasti aman. Kedua, yang juga penting adalah produk yang kita berikan juga adalah sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan semua. Itu Mbak Alin dari aku. Oke, langsung dari data privacy officer lead-nya OVO nih ya, dijamin keamanannya. Dan terakhir Mbak Anissa, mau dong kita dengar pesan dari Mbak Anissa nih. Iya, kalau dari aku dimulai habitnya dulu, nominal kecil nggak apa-apa, tapi dimulai sehingga kita nggak jadi awam. Yang kedua, jangan ikut-ikutan orang lain dan jangan gampang percaya. Kalau memang mau ribet, mau investasi di aplikasi, kita pastikan aplikasinya memang terdaftar dan diawasi OJK. Yang ketiga, dari diri kita sendiri juga lebih aware kali ya, jangan suka mudah percaya sama orang, apalagi kalau perbankan ya, banyak banget cerita orang-orang yang rekeningnya dibobol karena kitanya sendiri yang ngeklik link mencurigakan sebenarnya, tapi percaya-percaya aja gitu. Jadi dari sisi kitanya sendiri juga harus waspada sama segala hal yang sekiranya tuh bisa membahayakan data pribadi kita sendiri. Iya, dan mungkin untuk menambahkan juga tadi ya bahwa ingat untuk akun-akun kita bisa tambahkan verifikasi 2 langkah dan juga jaga tadi ya kerahasiaan PIN dan juga jangan mudah percaya asal klik aja akhirnya nanti merugikan kita sendiri ya, data kita bisa bocor. Dan sekali lagi saya juga mau sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa OVO senantiasa memperbarui kebijakan privasinya agar selaras dengan perkembangan teknologi dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan sistem keamanan yang berlapis, data pribadi pengguna OVO terjamin keamanannya seperti yang sudah ditegaskan oleh Mas Ruben tadi. Lalu OVO juga mengedukasi pengguna senantiasa untuk menjaga data pribadi seperti acara kita pada malam hari ini di kelas investasi kumparan. Nah, hal ini juga dibuktikan oleh komitmen OVO akan perlindungan data pribadi digarisbawahi oleh penetapan data privacy officer sebagai jabatan khusus di OVO, dan itu sebenarnya masih sesuatu yang sangat jarang di Indonesia loh teman kumparan. Dan satu lagi, produk dan layanan yang tersedia di aplikasi OVO telah dirancang secara aman dan nyaman pastinya ya. Kita sendiri sebagai investor harus terus mengedukasi sendiri ya sehingga kita paham apa risk dan rewardnya. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan terima kasih untuk waktu dan juga sharing knowledge dari tiga Terima kasih narasumber semuanya. luar biasa pada hari ini. Thank you. Mas Ruben, Mas Dani, dan juga Mbak Anissa. Terima kasih udah weekend bareng kita nih. Friday night. Terima kasih juga izin. Oke, terima kasih. Siap, izin. Bye. Thank you. Oke, aku Bye-bye. izin live ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Thank you. Baik teman kumparan semuanya, terima kasih ya sudah menyaksikan live kumparan kelas investasi episode ke-18 pada malam hari ini bersama dengan OVO. Semoga tips-tips dan tadi informasi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya Alin Nuratmaja pamit undur diri, sampai jumpa di kelas investasi berikutnya tentunya dengan bahasan yang tidak kalah menarik. Bye! Happy weekend, happy Friday night.